Selamat pagi, selamat bertemu kembali anak-anakku. Ibu berharap kalian masih tetap semangat untuk melanjutkan pembelajaran ini. Dan pada saat ini kita akan masuk di bab ketiga, yaitu pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita akan pelajari dulu mengenai sejarah agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Agama Hindu diperkirakan muncul di India antara tahun 3102 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk India dari Asia Tenggara melalui Celah Khyber. Jadi Celah Khyber ini tepatnya di perbatasan negara Pakistan dan Afghanistan. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida yang merupakan penduduk asli India dan termasuk dalam kategori ras Australoid dari sebelah selatan sampai ke daratan tinggi Deccan. Dalam perkembangan selanjutnya terjadi percampuran antara kebudayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida yang menghasilkan kebudayaan Hindu. Jadi kebudayaan Hindu itu dihasilkan dari percampuran antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida, penduduk asli dengan penduduk pendatang ya. Lanjut di agama Buddha. Agama Buddha itu adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal tersebut sesuai dengan asal kata Buddha yang berasal dari bahasa India, berarti sejati. Awalnya Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Jadi lalu Buddha itu bukan nama agama, tetapi sekarang Buddha sudah menjadi nama agama. Oke. Yang mencetuskan adalah ya ini si tokoh yaitu Siddhartha Gautama. Sekarang kita akan pelajari teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Kita akan pelajari ada 4 teori masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang pertama teori Waisa. Teori Waisa itu mengatakan bahwa agama Buddha datang ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang. Jadi para pedagang dari India itu datang ke Indonesia berdagang sambil menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Kemudian yang kedua teori kesatria. Teori kesatria ini mengemukakan bahwa yang membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia adalah para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Jadi teori kesatria mengatakan bahwa yang membawa agama Hindu dan Buddha ke Indonesia adalah para prajurit yang kalah atau jenuh dalam menghadapi perang. Kemudian yang ketiga, teori Brahmana. Teori ini mengatakan bahwa yang membawa agama Hindu dan Buddha datang ke Indonesia adalah kaum pendeta atau agamawan. Datang dari India ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setara dengan raja-raja di India. Melegitimasi itu berarti mengukuhkan raja-raja yang ada, mengukuhkan pemimpin kepala suku yang ada di India, yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia supaya setara dengan raja-raja yang ada di India. Jadi yang kalau teori Brahmana itu yang membawa adalah seperti kaum pendeta atau agamawan, para pemuka agama ya. Kemudian kalau yang keempat teori arus balik. Teori arus balik ini mengatakan bahwa yang membawa agama Hindu dan Buddha di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri yang belajar agama Hindu dan Buddha di India, kemudian mereka kembali ke Indonesia dan mengajarkan orang-orang yang ada di Indonesia yang belum mengenal agama, diajarkan agama Hindu dan Buddha. Gitu ya, itu teori arus balik. Bangsa Indonesia mempunyai kepentingan untuk datang dan berkunjung ke India seperti mempelajari agama Hindu dan
Buddha. Belajar agama Hindu dan Buddha ke India. Lanjut sekarang, wujud pengaruh budaya Hindu dan Buddha di Indonesia. Yang bagian A, wujudnya adanya agama Hindu dan Buddha datang atau ada di Indonesia dalam bidang kepercayaan atau agama. Sebelum budaya India masuk di Indonesia telah berkembang kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Ibu sudah pernah jelaskan, yaitu animisme dengan dinanisme. Di sini sudah ada ya. Ibu sudah pernah jelaskan yang sebelumnya. Jadi sebelum adanya agama Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia sudah mempunyai kepercayaan yaitu animisme dan dinanisme. Dengan masuknya kebudayaan India, penduduk Nusantara secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha, diawali dengan lapisan elit para raja dan keluarga. Ya. Kemudian bahasa. Wujud akulturasi dalam bidang bahasa dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sangsekerta yang dapat ditemukan sampai sekarang, di mana bahasa Sangsekerta memperkaya perbendaharaan dalam bahasa Indonesia. Lanjut. Dalam bidang politik ini pertama kali sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan oleh orang-orang India. Jadi kerajaan yang ada di Indonesia itu memang dikenalkan dari India. Dalam sistem ini kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tapuk kekuasaan kerajaan atau boleh memimpin kerajaan. Oleh karena itu lahir kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya. Menurut sejarah yang ditemukan, bahwasannya India adalah salah satu membawa misi penyebaran agama sekaligus memberi wawasan dengan sistem pemerintahan kerajaan. Jadi di India itu memang sistem pemerintahannya yaitu kerajaan. Jadi bukan seperti sekarang yang dipilih. Kalau di Indonesia ya dipilih presiden, ketika ingin memilih presiden itu memang dipilih dari rakyat. Tetapi kalau kerajaan ya tidak. Kalau misalnya rajanya sudah tidak mampu untuk memimpin kerajaan tersebut, berarti yang memimpin kembali adalah putranya, putra raja. Bidang sosial. Dalam bidang sosial terdapat perubahan-perubahan dalam tata kehidupan sosial masyarakat. Perubahan itu terjadi sebagai akibat diperkenalkannya sistem kasta dalam masyarakat. Jadi dalam bidang sosial itu adanya kasta. Adanya kasta yaitu yang pertama yang paling tinggi adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana itu yang termasuk dalam kasta Brahmana adalah seperti para pemuka agama, para pendeta, agamawan, itu adalah kasta Brahmana. Kalau kesatria itu yang masuk dalam situ adalah prajurit tentara. Ya, sejajaran dengan itu ya. Kemudian kasta Waisya itu pedagang, kasta Sudra itu adalah rakyat jelata. Yang bagian E, sistem pengetahuan. Wujud akulturasi dalam bidang pengetahuan salah satunya yaitu perhitungan waktu berdasarkan kalender tahun Saka, tahun dalam kepercayaan Hindu. Menurut perhitungan, 1 tahun Saka sama dengan ya seperti kita ya 365 hari, dan perbedaan tahun Saka dengan tahun Masehi adalah 78 tahun. Sebagai contoh misalnya tahun Saka 654, maka tahun Masehinya 654 ditambah 78 sama dengan 732 Masehi. Itu pengetahuan. Sekarang teknologi. Ya. Salah satu wujud akulturasi dari teknologi terlihat dari seni bangunan candi. Seni bangunan candi tersebut memang mengandung unsur budaya India. Tetapi keberadaan candi-candi di Indonesia tidak sama dengan candi-candi yang ada di India. Karena candi di Indonesia hanya mengambil unsur teknologi pembuatannya melalui dasar-dasar teoritis yang tercantum dalam kitab
Silpa Sastra, yaitu sebuah kitab pegangan yang memuat berbagai petunjuk untuk melaksanakan pembuatan arca dan bangunan. Contoh Candi Borobudur, salah satu dari 7 keajaiban dunia, dan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram. Itu membuktikan masyarakat telah memiliki pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Gitu ya. Candi Borobudur yang ada di Jawa itu merupakan, tapi itu masyarakat Indonesia hanya meniru, tidak semuanya ya, hanya mengambil unsur teknologinya saja dalam pembuatan itu. Yang ke bagian G. Bagian G, kesenian. Wujud akulturasi dalam bidang kesenian terlihat dari seni rupa, seni sastra, seni bangunan, dan seni pertunjukan. Seni rupa misalnya menggambar, melukis. Seni sastra, seni bangunan, ya, kemudian dan seni pertunjukan. Yang bagian H, bidang ekonomi. Pengaruh India masuk ke Indonesia dalam bidang ekonomi tidak terlalu banyak. Hal itu dikarenakan misi utama mereka masuk ke Indonesia bukan untuk berdagang, tapi untuk menyebarkan agama Hindu. Tapi karena India mempunyai semangat etos yang tinggi dalam mencari uang, jadi masyarakat sekitar mulai untuk mencontoh India dalam bidang ekonomi, dan mereka dalam berdagang juga sangat luas. Jadi kebanyakan masyarakat Indonesia meniru dari keluasan mereka dalam berdagang. Ya, dalam bidang ekonomi, ya, kalau sekarang kalian bisa lihat banyak para pedagang yang ada di Indonesia, kemudian mereka dengan terampil berdagang dan kemudian mereka berhasil, yaitu salah satu bukti mereka mencontoh dari turun-temurun, mencontoh adanya kedatangan bangsa India pada saat itu di Indonesia, ya. Itu dalam bidang ekonomi. Kemudian bagian selanjutnya, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ya, kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia itu ada 12. Ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Pajajaran, Kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kalingga, Mataram, Medang, Kamulan, Kediri, Singasari, Majapahit, dan Bali. Ada 12 kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Nanti boleh kalian lihat di internet mengenai kerajaan ini, nah ya, karena kalau ibu mau jelaskan salah satu ini sangat banyak sekali. Karena waktunya kita hanya 6 kali pertemuan, 6-7 kali pertemuan. Sedangkan materi kita sangat banyak. Jadi nanti kalian boleh mencari di internet. Kalau yang kurang tahu nanti boleh menanyakan ibu, ya. Oke. Ya, di sini kita sudah masuk di soal, nak ya. Soalnya ada 2. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan teori-teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Ya, ada 4 teori tadi. Disebutkan dan dijelaskan, jangan cuma disebutkan, nak ya. Disebutkan dan dijelaskan. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 dari 12 kerajaan Hindu Buddha di Indonesia mengenai siapa raja yang membawa kerajaan tersebut ke zaman kejayaan dan apa yang dilakukannya. Jadi ini ada 12 kerajaan ini, kalian pilih 3. Terserah kalian mana yang kalian suka, kalian pilih 3. Setelah kalian pilih 3, kalian cari mengenai siapa raja yang membawa kerajaan tersebut ke zaman kejayaan dan apa yang dilakukannya sampai kerajaan itu mencapai zaman kejayaannya. Ya, 3 saja. Dari 12 itu 3 saja yang kalian cari. Boleh kerajaan Kutai, boleh kerajaan Tarumanegara atau Pajajaran. Boleh yang lainnya, terserah kalian yang mana yang akan kalian tulis. 3, ingat ya, 3. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu besok kembali. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan.
Kemudian yang belum, ibu ingatkan lagi, yang belum mengerjakan tugasnya, yang sebelumnya kalian kerjakan dulu tugasnya nak, supaya itu tidak mempengaruhi nilai kalian nanti. Kemudian selalu menjaga kesehatan, dan kita akan ketemu besok lagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.